Hello again everyone, welcome back again Bitcoin Update. So teman-teman semuanya, kita sudah mulai memasuki hari Senin. Per saya update video ini, waktu menunjukkan pukul 4 pagi. So it is before a close candle of weekly time frame. Nah teman-teman sekalian, sementara dari perspektif daily itu masih sama dengan yang kita bahas pada saat live streaming kemarin. Teman-teman pasti masih ingat dengan konsep inside bar. Ya, it is still inside bar guys. Dan kemudian note pentingnya lagi adalah kalau kalian perhatikan di sini, ini terdapat ya sebuah potensi morning star pattern pada closing time frame daily, which is ini sebenarnya dikonsider sebagai sebuah kondisi yang cukup menarik ya, mengingat kita sebenarnya sudah di dalam inside bar, kemudian dia ada morning star ya, dan kalau kita lihat yang mengkonfirmasi untuk proses reversalnya itu saya rasa bergantung dari apa yang terlihat pada time frame hourly-nya teman-teman. Nah ini akan kita coba untuk bedah sama-sama, dan ya ini mungkin sekedar untuk informasi aja kali ya, sekitar 2 jam 47 menit dari sekarang per saya create video. Saya rasa closing ini akan menentukan teman-teman. Dan kalau kalian perhatikan juga di sini sebenarnya kunci utamanya ya, kita harus bisa sih kalau bisa ngambil high point ini ya pada close candle time frame daily. Jadi kalau kita mainnya di atas 66.600, besar kemungkinan lah kita bisa ngelihat Bitcoin terus nanjak lagi dan retest ke level yang high volume seperti yang saya sampaikan pada previous update, yaitu di kisaran range $68.000. Ya, saya coba untuk tampilkan dulu supaya teman-teman bisa lihat. Ya, ini lebih kurangnya teman-teman. So the high volume resistance itu masih sama adanya di kisaran level $68.000. Ya, which is kalau kita ngelihat di sini ini adalah level perbatasan. Kalau saya bilang teman-teman, ketika kita sukses take out level itu 70.000 harusnya gampang, karena mengingat di atas level ini juga terdapat BTC liquidation heat map yang sangat banyak ya. Kalau kita bilang liquidation level di atas itu gitu loh, di atas 70.000 aja, ini 60, nggak usah 70.000, di 68.000 aja tuh sebenarnya udah lumayan banyak guys ya. Dan kalau kita tarik ke weekly ya, which is ini adalah order yang lebih besar lagi, itu gendut banget guys ya. Ini kalau kita lihat antara di bawah dan di atas jauh lebih gemuk ya, order-order yang terlikuidasi itu dari sisi sell shortnya. Jadi memang harusnya ini bisa menjadi sebuah apa ya kalau kita bilang ya, sebuah kondisi yang akan mendukung untuk istilahnya memakan order-order dari para sell short atau sellers yang ada di market saat ini ya. Mereka expecting price for Bitcoin untuk kegerak ke harga yang lebih rendah, tapi ternyata bisa aja malah dibablas cenderung nanjak dan ngebreak sekaligus ya dengan level $70.000 dan bahkan di atasnya lagi. Jadi sementara kalau saya lihat teman-teman kemarin kita waktu live session ya, kita ngebahas tentang bagaimana supply level ini adalah level penting untuk Bitcoin harus take out ya pada perspektif time frame hourly. Saya rasa sekarang kita lagi teasing ya, teasing tuh lagi menggoda teman-teman ke level itu, dan mungkin market mencoba untuk mencari tahu ya apakah ada cukup selling pressure di sana yang bisa bikin harga Bitcoin tuh kembali turun lagi gitu. Kalau misalkan itu udah berhasil di flip, it means a breakout ya, ini artinya kita berpotensi lah melihat Bitcoin untuk nanjak lebih jauh ya. Per kondisi saya create video ini, setelahnya teman-teman fake out bisa aja terjadi, dan itu lumayan bukan hal aneh lah kalau kita berbicara untuk Bitcoin gitu ya. Itu adalah something yang sangat-sangat biasa kalau kita ngomongin soal Bitcoin. Jadi kalau misalkan teman-teman ada planning sebenarnya pengen entry kayak long position ya buy futures market, saya pikir ada baiknya tunggu sampai market sesi Asia buka dulu deh ya, biar lebih stabil teman-teman. Karena tadi waktu saya ngecek dari segi volume ya, kalau teman-teman notice nih volumenya kecil ya. Pada saat momen dia breakout ini tuh volumenya tuh di bawah average gitu loh. Jadi saya nggak begitu confident mengatakan ini valid breakout ya. Dari sisi ya pokoknya kalau dari sisi volume saya nggak ngelihat ini valid bener-bener strong gitu loh teman-teman. Tapi kalau kita ngelihat tambahan faktor lain seperti exponential moving average ya, ini sih sudah mendukung. Kita udah ngelihat dia upshift ya, dia sudah kembali memotong ke atas lagi dan mengindikasikan bahwa market itu bisa dibilang apa ya, tanda-tanda untuk market bisa rebound gitu ya. Dari sisi MACD sendiri sama, sudah crossing up
ya, dan pada prosesnya kalau kita notice di sini terbentuk pula sebuah nggak bisa dikatakan divergency, tapi saya tetap suka ya bagaimana dia proses saat ini sudah crossing up dan meneruskan momentum untuk nanjak. Ya, ini dari sisi MACD. Sementara kalau dari RSI malah cenderung terbalik ya, kita ngelihat dia udah masuk di area overbought ya. Ini malah jadi kayak kita nggak tahu nih bisa nanjak atau enggak gitu. Tapi ya balik lagi teman-teman, indikator hanyalah pelengkap ya. Menurut saya mau dapat lebih banyak insight positif, I think kita bisa ngelihat dari time frame kayak 4 jam ya. Ini juga sama udah dalam keadaan bullish. Well, ini juga sama di dalam area overbought ya. Mungkin kalau kita ngelihat sisi positifnya adalah let's say market besok sesi Asia buka ya, ternyata dia ada proses manipulasi dulu, yaitu untuk cooling down aja sebelum benar-benar pumping hard gitu ya. Ya hopefully itu yang kita bisa lihat teman-teman. Hopefully, karena in the end ini masih consolidation, time frame daily juga masih menunggu ya informasi closing di jam 7 pagi nanti. Dan sementara sih yang saya lihat bagusnya adalah dia udah breakout dari trend line ya untuk time frame 4 jam lagi. Dan tadi jam 3 tuh closingnya bagus banget guys ya, ada buntut panjang ke bawah, closingnya tetap di atas. Jadi kayak dia semacam memvalidasi, jatuhnya kayak break and retest, habis itu confirm valid, close di atasnya gitu ya. Sementara sih impactnya cukup positif, dan of course kenaikan Bitcoin kayak gini biasanya diiringi dengan Bitcoin dominance juga untuk ikut nanjak. Tapi ini lebih mantap lagi nih, kita ngeliat Bitcoin dominance-nya turun di saat candle Bitcoin printing bullish. Ya ini artinya altcoins-nya wah bisa dibilang udah party nih teman-teman ya. Kita ngeliat mereka sudah mulai party ya. Ada beberapa altcoins yang sebenarnya kita juga lagi dalam kondisi dipantau, bersiap untuk kita manfaatkan ya. Jadi kita tinggal lihat aja kira-kira gimana progres dari Bitcoin-nya juga. There's actually a lot guys ya, banyak banget ya yang kita lagi pantau ya. Ada HIVI juga, kemudian ada Quant juga ya, dan masih banyak lagi teman-teman yang sebenarnya kita lagi coba pantau dan kita mau coba untuk manfaatkan. But I think everything ya depend on Bitcoin juga ya. Saya nggak mau ngambil keputusan, nggak mau ngambil kesimpulan sekarang bahwa ini udah oke nih gas ya gitu. Ternyata digas malah meleduk guys ya. Jadi gas kompor meleduk, kan itu berbahaya juga buat kita semua ya. Jadi saya lebih prefer untuk sedikit lebih konservatif ya di momen yang sangat sensitif seperti sekarang ini, karena kenaikan-kenaikan ini memang sudah ditunggu ya saya rasa oleh para pelaku pasar. Cuma masalahnya adalah kita belum mendapatkan market yang benar-benar ideal ya, yang benar-benar empuk gitu loh. Begitu kita ngehajar, pergerakannya tuh sesuai dengan ekspektasi dan langsung benar-benar strong gitu, powerful ya. Dan saya rasa ini permainan Bitcoin ya masih sangat-sangat bisa untuk dimanipulasi oleh para whales-nya ya. Di sisi lain teman-teman pasti notice bahwa kita membentuk inverted head and shoulders. Kalau dari perspektif inverted head and shoulders juga technically neckline-nya kita belum berhasil breakout. So I think it's much better untuk nunggu benar-benar confirm valid, baru kemudian kita bisa lebih confident di dalam mengambil keputusan berikutnya. Oke, so itu sedikit update dari saya teman-teman. Ini update cepet aja karena kita juga butuh validasi closing ya pada perspektif time frame daily dan juga sebenarnya weekly ya. Weekly even better karena seperti yang kemarin saya sudah jelaskan ya di live streaming guys, kalau dia bisa closing di atas 67.000 deh ya, kita kasih kompensasi di atas 67.000, I think Bitcoin masih bisa konsolidasi di sini lebih lama dan bahkan malah bisa cenderung naik lagi langsung ya. Karena kalau kalian notice ini jatuhnya adalah freak out ya, dia turun tidak bisa create lower low juga ya, kita masih bertahan di dalam candle sebelumnya, and malah closingnya seperti sebuah hammer gitu kan. Ini kan berarti sebuah kondisi yang sangat menarik justru untuk kita menjadikan ini sebagai sebuah indikasi bahwa Bitcoin tuh benar-benar masih bisa nanjak lagi ya. Hopefully, really hopefully teman-teman ya. Saya nggak tahu bahasanya tepat atau enggak ya, tapi sangat diharapkan kita bisa melihat kondisi tersebut ya, tanpa harus melewati proses yang seperti saya khawatirkan sebelumnya teman-teman ya. Kalaupun terjadi ya saya harapkan teman-teman udah siap ya. Kalaupun terjadi amit-amit teman-teman sudah siap. Tapi kalau misalkan kita ngelihat market tetap berada di dalam momentum yang tetap greed ya, extremely greed, bahkan buyers masih siap untuk masuk, harga lebih tinggi but it's okay ya, mereka tetap hajar anyway ya, why not ya, kita tetap bisa manfaatkan ini untuk mendapatkan profit juga. Alright, so God bless to you all, sampai jumpa kembali di update market berikutnya dan cheers guys, bye bye.